Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Untuk video kali ini, gue bakalan bahas mengenai kekuatan dari MC utama anime Kaifuku Jutsushi no Yarinashi atau biasa disebut sebagai Rido of Healer. Dan sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, subscribe dulu kalau belum subscribe dan jika sudah, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Anime Rido of Healer, anime yang mengusung tema Isekai Dark Fantasy ini rilis sekitar tahun akhir 2020 dan ceritanya diadaptasi dari light novelnya. Ya, meskipun genre Isekai Dark Fantasy waktu itu masih rame-ramenya, namun setelah episode keduanya, anime ini mulai mendapatkan kontroversinya akibat mulai masuknya unsur-unsur dewasa. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap anime ini tidak ada bedanya dengan hentai murahan. Namun, terlepas dari kontroversinya itu, anime ini masih memiliki cukup banyak penggemar. Bercerita mengenai balas dendam dan MC yang tidak munafik, mungkin ini adalah salah satu daya tarik dari anime ini. MC utama bernama Kearu, dan dia merupakan salah satu dari 4 pahlawan yang terdapat di dunia. Namun, meskipun dia adalah seorang pahlawan, kekuatannya yang berspesialis pada healer telah dianggap sebagai kekuatan yang lemah. Dan karena tanggapan itulah yang kemudian membuat MC-nya mengalami nasib yang tragis. Sampai akhirnya Kearu bisa tersadar dan mendapatkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan berikut ini adalah daftar kekuatan yang dimiliki oleh Kearu. Yang pertama, tentu saja adalah kekuatan heal dari kelas pahlawannya. Pada umumnya, heal hanya bisa digunakan untuk menyembuhkan luka saja. Tetapi untuk Kearu, dia bisa memecahnya menjadi beberapa jenis kekuatan, seperti Recover, Simulation, Corruption, dan Steal. Untuk kekuatan Recover, Kearu bisa menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi waktu dan juga materi. Yang mana dapat dikatakan Kearu bisa mengembalikan keadaan atau menyembuhkan luka hanya dalam waktu singkat saja. Dan bahkan luka itu bisa hilang seperti luka itu tidak pernah diderita sebelumnya. Namun, meskipun begitu, Kearu akan menerima rasa sakit yang luar biasa sebagai efek sampingnya jika dia menggunakan kekuatan ini. Walaupun pada akhirnya, Kearu bisa belajar cara menggunakan kemampuan ini tanpa merasakan rasa sakit lagi. Kemudian, untuk kemampuan simulation, Kearu bisa menggunakan kekuatan ini untuk mengambil keterampilan dan pengalaman dari setiap orang yang telah dia sembuhkan. Dan dalam waktu yang cukup lama, Kearu sudah berkali-kali menggunakan kemampuan ini, dan dia akhirnya bisa mempertahankan semua pengetahuan dari banyak petarung, seperti tentara dan berbagai jenis penyihir. Kalau sudah lihat animenya, pasti kalian tahu bagaimana cara Kearu mendapatkannya, yaitu dengan cara pelecehan seksual dan juga kekerasan. Dan kemudian, untuk kemampuan corruption, Keru bisa menggunakan kemampuan ini untuk menghancurkan targetnya dari dalam, hanya menggunakan sentuhan saja. Bahkan, hanya dengan sentuhan ringan, hal itu sudah cukup bagi Kearu untuk memberikan kematian instan kepada targetnya. Dan Kearu biasa menyebut kemampuan ini sebagai one hit KO skill, meskipun detail lengkap cara kerjanya masih belum diketahui. Dan kemudian, untuk kemampuan steal, Keru bisa menggunakan kemampuan ini untuk menyerap atau mengambil mana dari targetnya. Dan jika saja targetnya adalah seorang penyihir atau petarung yang bergantung pada kekuatan mana, Keru bisa melemahkan mereka hingga tidak berdaya. Dan hal itu akan bergantung pada seberapa banyak mana yang sudah dicuri oleh Keru. Dan lalu, untuk kekuatan yang kedua adalah kekuatan upgrade. Kekuatan ini dapat memungkinkan Kearu untuk memodifikasi sesuatu sesuai keinginannya. Dan kekuatan ini juga bisa terpecah menjadi beberapa kemampuan, seperti Superhuman Augmentation, Transmutation, Memory Erase, Supersieve, dan Rewrite. Untuk kemampuan Superhuman Augmentation, Kearu bisa mengupgrade dirinya sendiri. Yang mana dengan kemampuan ini, Kearu bisa meningkatkan beberapa statistiknya, seperti kekuatan, kecepatan, serangan sihir, dan pertahanan fisiknya setelah dia mengorbankan orang lain. Yang mana dengan kemampuan ini, Kearu bisa mengubah kemampuannya sesuai dengan lawan yang akan dia hadapi di dalam pertempuran. Dan kemudian, untuk kemampuan transmutation, Keru bisa memodifikasi tubuh targetnya dengan cara mentransmutasikan tubuh mereka. Bahkan, dengan cara ini, Keru bisa mengubah penampilan statistik fisik, jenis kelamin, dan pikiran targetnya itu. Dan kemudian, untuk kemampuan memory erase, Keru bisa mengubah atau menghapus ingatan seseorang sesuka hatinya, hanya dengan menyentuh kepala targetnya saja. Selain itu, Keru juga bisa memaksa targetnya seperti mengalami kenangan yang ingin dia tunjukkan kepada targetnya. Seperti yang pernah dia lakukan kepada Kureha untuk menunjukkan ingatan dari penyerangan ras hewan sebelumnya. Kemudian, untuk kemampuan Shape-Shift, Kyaru bisa mengubah penampilannya sendiri sesuai dengan yang dia inginkan. Contohnya, ketika dia mengganti identitasnya atau berganti kelamin ketika dia melawan pahlawan pedang.
Dan lalu, untuk kemampuan rewrite, Kearu bisa menggunakan kemampuan ini untuk mengupgrade benda-benda sihir serta mengubah fungsinya. Dan kemudian, untuk kekuatan ketiga Kearu adalah Eye of Truth, atau biasa disebut juga sebagai mata yang bisa melihat segalanya. Kearu mendapatkan kekuatan ini dari sebuah kontrak yang dia buat dengan roh bintang. Dan dengan kekuatan ini juga, Kearu bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai statistik dari targetnya, hanya dengan melihat mereka. Dan lalu, untuk kekuatan keempat adalah kemampuan alchemy. Kearu adalah seorang alkemis yang terampil, yang mana dia bisa mengubah suatu materi menjadi bentuk lain, seperti di saat dia mengubah pipa timah menjadi sebuah kunci. Selain itu, Kearu juga bisa menciptakan racun udara dan obat-obatan yang sangat efektif, seperti obat afosidiak yang memiliki efek untuk membuat lawannya menjadi sangat bersemangat dalam pertarungan seksual. Enak-enak. Kearu juga terkadang menggunakan kekuatan ini untuk membuat jarum beracun sebagai serangan tambahannya. Dan lalu, untuk kekuatan kelima adalah toxin resistance. Kearu mendapatkan kekuatan ini berkat latihan setelah dia kembali ke masa lalu. Yang mana pada saat itu, Kearu secara terus-menerus mengkonsumsi jamur beracun yang berada di hutan dalam jumlah yang cukup besar. Dan hasilnya, Kearu bisa menghilangkan efek obat yang digunakan Flare kepadanya. Selain kebal terhadap obat Flare, Kearu juga kebal terhadap efek dari sebagian besar racun dan obat-obatan di dunia ini. Jadi, karena alasan inilah, Kearu bisa menggunakan granat alkimia yang memiliki efek mematikan, karena efek asap yang melemahkan orang lain sama sekali tidak berpengaruh kepadanya. Dan kemudian, kekuatan keenam adalah level Capric, yang merupakan salah satu kemampuan dari pahlawan. Yang mana, dengan kemampuan ini, Kearu bisa menaikkan level sebanyak yang dia inginkan, tanpa khawatir adanya pembatas level maksimal. Selain menghilangkan pembatas levelnya sendiri, kekuatan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan batas level orang lain juga dengan cara melakukan hubungan enak-enak, seperti yang Kearu sering lakukan kepada anggota partinya. Atau ketika seperti Kearu masih menjadi budak Flare, yang mana Kearu harus melayani beberapa prajurit, entah itu wanita ataupun pria. Dan lalu, untuk yang terakhir adalah senjata suci pahlawannya, yaitu Divine Armor Georgius. Setelah mengalahkan Blade, sang pahlawan pedang, Kearu berhasil mendapatkan senjata sucinya dengan cara membuat kontrak dengan inti senjata suci. Dan selama mananya belum habis, Kearu bisa menggunakan armor senjata sucinya untuk menyembuhkan luka yang dia derita secara otomatis. Selain itu, dengan menggunakan armornya itu, Kearu bisa mengirimkan sihir hingga jarak 1 meter, seperti di saat Kearu melemparkan corruption kepada Hawkeye. Salah gambar. Dan lalu, selain semua kekuatan sebelumnya, Kearu masih memiliki satu kemampuan lagi, yang merupakan inti dari seluruh kekuatannya, yaitu kecerdasan miliknya. Kearu adalah orang yang sangat cerdas dan licik, dan hal itu sudah diperlihatkan dalam penggambaran Kearu yang memiliki pengetahuan tentang teori sihir yang sangatlah mengesankan. Yang mana dengan pengetahuannya, Kearu mampu mengembangkan kegunaan tak lazim dari kemampuan healnya sendiri, dan juga mengajari Freya cara terbaik menggunakan sihirnya sesuai dengan kepentingan Kearu. Selain itu, dengan kecerdasannya juga, Kearu bisa mengembangkan strategi yang menguntungkan di dalam pertempuran dan juga memanipulasi perasaan seseorang supaya berubah menjadi seorang pengikut yang setia, seperti yang dia lakukan terhadap Setsuna dan juga Eve. Oke, barusan adalah daftar dari kekuatan Kearu, dan mungkin saja akan ada perubahan mengikuti dengan novelnya. Kemudian, like jika kalian suka, komentar jika ingin menambahkan, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.